bagi jemaat Yesus yang berada di rumah, kita berkumpul lagi dalam ibadah online. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Menyanyikan lagu seterusnya, Sukacita Penuaian. Seperti orang yang
Salam, selamat pagi, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan di Gereja ICC, kami sangat bersyukur kepada Tuhan sebab penyertaan dan pimpinan Tuhan setiap kita, khusus untuk jemaat SIB ICC. Saya percaya kita semua baik-baik, sehat-sehat semua. Walaupun ada kalanya kita ini macam risau sedikit dalam keadaan sekarang ini, karena kita masih dalam serangan-serangan ini, virus, dan juga belum putus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Janji Tuhan itu tepat dan setia, melindungi kita sepanjang masa dalam PKP maupun PKPB dan sebagainya yang kita lalui selama ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan bagi kita semua. Kita semua dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi ini saya berterima kasih kepada kepimpinan SIB ICC menjemput saya untuk berkongsi satu topik atau satu tema yang saya sangat senang, karena inilah penglibatan yang banyak yang saya buat selama ini dalam pelayanan. Jadi sebelum kita mulai membaca teks yang kita huraikan pada pagi ini, saya membawa jemaat untuk berdoa. Di mana saja jemaat berada di rumah, pastilah kamu semua di rumah, dan bertenanglah dan datanglah kepada Tuhan di mana saja Anda semua berada. Saya pimpin, kita berdoa. Semua saudara dan rekan-rekan atau jemaat yang ada di rumah, berdoalah datang kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sangat setia kepada janji-Mu yang melindungi kami, yang menyertai, dan Tuhan itu Immanuel bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu, anak-anak milik-Mu dan pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih segala berkat, segala pertolongan, perlindungan Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Dan sehingga pada pagi ini kami meskipun tidak dapat beribadah berkumpul di gedung gereja, tetapi kami dapat berkumpul dengan sekeluarga untuk beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Meskipun 2-3 orang bertumbuh atau berkumpul di rumah, hadirat Tuhan dapat dinikmati dan dapat dialami dalam persekutuan keluarga dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan yang membawa kita untuk menyembah, memuliakan Tuhan di dalam puji-pujian, di dalam firman Tuhan, seperti yang saya akan sampaikan sebentar ini. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah kami daripada segala kuasa-kuasa gelap, gangguan-gangguan yang mungkin mendatangkan ketakutan kepada kami dan sebagainya Tuhan. Singkir semua, enyah semua daripada kami. Kami mohon perlindungan, kuasa nama Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulahkan firman-Mu ini dan berbicaralah kepada kami.
Saya dengan rendah hati menyerahkan seluruh hidup dan jiwa raga sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Saya mohon supaya Roh Kudus-Mu menyertai dan mengurapi hamba, supaya melalui kata-kata yang keluar daripada mulut hamba ini menjadi berkat dan dorongan bagi kami semua, anak-anak Tuhan yang beribadah pada pagi ini. Terima kasih. Di doa kami mengucap syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita yang siap untuk mendengar firman mengatakan, amin. Terima kasih. Pada pagi ini ada kesempatan dan peluang untuk berkongsi firman Tuhan dengan satu tema yang diatur oleh kepimpinan Gereja SIB ECC. Tema ini yang saya sangat senang, sebab dalam pelayanan dan panggilan Tuhan sebagai pelayan Tuhan, inilah yang menjadi kegambaran atau favorit saya sejak dari remaja dan sampai saat ini. Saya masih sangat rindu untuk melayani dalam hal penginjil atau seorang penginjil. Tema yang diberikan kepada kita ialah jadilah seorang penuai. Dan dengan teks ini saya mau baca dalam Lukas pasal Lukas dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Firman Tuhan yang kita baca ini, saya coba mengimbas kembali apa yang Tuhan telah lakukan di dalam pelayanan untuk sebagai seorang penuai. Dalam kalimat penuai ini ialah berarti seorang pembawa kabar baik atau penginjil. Dalam panggilan Tuhan sebagai penuai atau penginjil, pembawa berita baik ini, saya membahagikan kepada kita sebahagian pengalaman-pengalaman sejak dari remaja lagi dan sampai pada saat ini sudah warga masih melakukan atau masih rindu untuk melakukan pelayanan ini, sebab saya rasa inilah suatu panggilan yang benar-benar memberikan impak besar kepada keluarga saya secara pribadi ataupun keseluruhan. Sebab waktu saya masih remaja dulu, dan saya memang sudah berjinak-jinak kepada seorang gembala yang sering kali membawa saya untuk keluar menginjil, sebab di kampung itu ada masih ramai orang-orang kafir di sekeliling kampung kami ketika itu, dan saya selalu diajak oleh pastor itu untuk membawa kepada berita baik ini kepada mereka. Lalu
pada waktu itu kami melawat satu keluarga, ada 3 orang adik-beradik, tidak ada bapak, tidak ada mama sudah, mereka hanya 3 adik-beradik. Dan setelah kami meninggalkan, selepas 1 hari 1 malam untuk bercerita dia dengan Injil itu, maka akhirnya seorang daripada keluarga itu menerima Kristus dan menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, dan dia sekarang atau selepas beberapa waktu itu dia menjadi pelayan di gereja kami di kampung. Bermula daripada itu, sesudah membesar, sudah peringkat muda-mudi berhijrah ke Kota Kinabalu, dan memang itu juga yang saya rindu untuk bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain dan juga pastor untuk pergi menginjil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya masih ingat waktu seorang gembala yang membawa saya pergi ke Papar, dan waktu itu sekitar tahun 70-an, dan kalau tidak silap di Papar baru ada 2 atau 3 gereja di sana. Dan pengalaman yang pertama atau kedua itu pergi di sana adalah mengerikan dan menakutkan juga, karena kami karam di dalam perjalanan melalui boat. Tetapi dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan selamat juga, dan sampai sekarang masih juga hidup karena itu pertolongan Tuhan. Saya mau ceritakan sedikit tentang atau berfungsi sedikit tentang pelayanan-pelayanan yang kami lalui dalam tim misi, yaitu dengan tujuan menuai jiwa-jiwa atau membawa kabar baik kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sesudah di Kota Kinabalu Likas, memang ada beberapa rancangan untuk keluar misi, menginjil, membawa berita baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di negeri sendiri atau di tempat sendiri itu memang sudah masuk beberapa tempat, dan saya mungkin tidak dapat sebut satu persatunya. Tetapi kemudian daripada itu kami mengatur dalam suatu pelayanan misi ke luar negeri dan ke luar negara. Dan yang sangat menarik di sana ialah bila kita berpeluang untuk membawa Injil kepada rekan-rekan atau suku-suku yang lain, seperti di Semenanjung Malaysia itu ada ramai orang-orang asli, dan di situ beberapa kali kami melawat dan membawa berita baik ini kepada mereka, dan banyak kali bahkan sudah biasa untuk masuk ke tempat-tempat di mana orang-orang asli berada, seperti di Cameron Highland, di Pahang, di Perak, dan tempat-tempat yang lain lagi. Ini suku orang asli. Kemudian daripada itu kami juga dibawa atau dipimpin oleh Tuhan untuk melayani di Sumatera atau di Medan, dengan melayani beberapa tempat orang-orang suku Batak. Ini yang sungguh menarik
karena mereka pasti ramai yang belum mengenal Tuhan. Waktu berjalan saja pun di tengah-tengah pekan yang kecil di sana, kita bebas untuk memberitakan Injil ini kepada mereka. Dan akhirnya kita telah membeli sebidang tanah untuk pembangunan gereja di Saribudolok di Sumatera, berdekatan dengan bandar atau kota Medan. Kurang lebih 3 jam lah berjalan dari sana. Dan selain daripada itu, tim misi ini juga diatur untuk suatu tempat di kalangan orang-orang suku Dayak di Kalimantan. Perhubungan kita adalah Pendeta Ayub, dan kita banyak membawa kabar baik dan menginjil di kalangan suku-suku Dayak, dan juga kita dapat membantu pembangunan gereja gereja Al-Masih di Ngabang, dan kebanyakan orang-orang di sana adalah suku Dayak. Dan pengalaman-pengalaman ini sungguh memberikan suatu pendedahan kepada kami dalam tim, dan saya mau berfungsi ini bukan mau membangga-banggakan karena telah pergi ke beberapa tempat untuk membawa Injil. Tetapi saya rasa tiba masanya perlu dikongsikan bagi kita semua, terutama bagi anak-anak muda atau generasi muda, supaya meneruskan pelayanan ini. Bagi saya, dalam waktu ini atau dalam masa ini tidak lagi mungkin mengulangi seperti yang dahulu itu, tetapi kita wariskan dan serahkan tugas ini kepada kamu semua anak-anak muda, supaya kamu menjadi penuai-penuai jiwa. Mungkin dalam waktu terdekat kita buat satu acara untuk membuatkan satu simbolik bahwa orang-orang yang seperti kami menyerahkan baton ini untuk orang-orang muda supaya meneruskan pelayanan ini. Dengan perkongsian ini saya sangat mengharapkan dan percaya kamu akan terpanggil menjadi seorang penuai jiwa. Kalau bagi istilah penuai ini bagi kita orang-orang tempatan ini sangat bermakna, karena kita ini biasa bertanam, terutama tanam padi, dan selepas tanam dan dia akhirnya akan dituai dan dikumpulkan hasil-hasil kita punya kerja itu, dan kemudian tuaian itu akan dikumpul. Bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, telah diberikan Tuhan mandat untuk menuai jiwa-jiwa, yang belum diselamatkan. Pada waktu kami membawa Injil atau berita baik ini di kalangan suku-suku yang saya telah sebutkan tadi, ada ramai orang yang terbuka menerima Injil
ataupun berita baik ini dan menerima Tuhan Yesus Kristus, percaya Dia dan bertaubat dan dibaptis. Inilah Injil yang kita mau bawa atau berita baik yang kita bawakan, yaitu memberitakan Injil tentang pertaubatan dan tentang mengikut perintah-perintah Tuhan. Injil yang kita bawa itu tiada lain, tiada bukan, ialah Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus telah datang dengan menjadi manusia, kemudian selesai pelayanannya, dia salib, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tujuannya itu ialah menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bertobat. Dan itulah Injil yang kita perlu bawa kepada mereka. Keselamatan itu sangat penting. Jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan memberikan kita beberapa prinsip sebagai seorang penuai atau seorang sebagai pembawa berita baik itu. Yang kita baca melalui pembacaan tadi itu dalam Lukas itu adalah suatu amanat agung, perintah Tuhan kepada semua orang yang percaya, saya dan kamu semua. Itulah perintah Tuhan atau amanat Tuhan kepada semua orang percaya, supaya pergi memberitakan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk menebus kita, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan Dia berjanji akan datang kembali kedua kali ke dalam dunia ini. Itulah Injil yang kita bawa kepada jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Jadi tugas ini sangat mulia dan sangat Tuhan nantikan kepada semua orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus seperti kita ini. Saya percaya dalam keadaan yang sekarang ini, walaupun kita tidak boleh kembali kepada mungkin pada waktu-waktu yang masa kami dahulu, yang bebas bergerak ke sini ke sana, pergi di jauh di sana karena tidak ada sakatan. Tapi mungkin dalam keadaan yang sekarang ini ada sukar sedikit, sama ada kita boleh kembali kepada seperti itu yang dulu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hari ini Tuhan telah menyediakan satu wadah yang sangat indah, sangat luar biasa bagi kita. Seperti yang sekarang ini, saya hanya berbicara di depan kamera dan boleh dituntun, disiarkan kepada mana-mana saja yang mau mendengarnya. Dan saya percaya inilah cara Tuhan untuk kita membawa berita baik kepada orang-orang yang di luar sana. Kalau dibandingkan dulu, ada halangan-halangan, ada simpadan-simpadan yang kita harus patuhi supaya tidak melanggar apa-apa peraturan. Tetapi hari ini saya melihat dan memperhatikan keadaan Tuhan atau cara Tuhan untuk menyampaikan berita baik ini kepada semua orang. Betul-betul tidak ada sempadan. Siapa saja yang klik
atau on teleponnya ataupun apa-apa yang kita boleh gunakan untuk mendengar. Tidak ada sekatan, bebas. Saya melihat dan memperhatikan negara jiran kita pada saat ini. Begitu seperti di Indonesia. Begitu bebas. Tidak ada yang melarang, tidak ada sekatan. Jangan saja kita menista, orang bilang. Menista kepercayaan atau agama orang lain. Begitu bebas. Jadi cara Tuhan untuk atau prinsip Tuhan untuk mengajar kita menyampaikan ini ialah walaupun mungkin tidak bebas bergerak seperti berlaku pada murid-murid pada waktu itu, yaitu diutus dengan berdua dia bilang. Tetapi dalam hal yang seperti sekarang ini, kita ada kemudahan yang sangat canggih pada ketika ini, yaitu dalam era digital ini. Jadi kamu yang anak-anak muda yang cukup mahir dalam mengendalikan semua teknologi ini, ambillah kesempatan berbincang-bincang kepada rekan-rekan, kawan-kawan, bagaimana mau berhubung atau menyampaikan berita baik ini atau firman Tuhan ini kepada rekan-rekan, kawan-kawan, ataupun yang ada di luar sana. Saya berpikir begini, kami satu family besar atau satu keluarga besar yang disebut keluarga, ya kami punya bapak ini Sugara. Kami menjadi satu keluarga yang besar sudah, dan di antaranya ramai yang tidak seiman dengan kita. Tetapi waktu kami berhubung ataupun menggunakan perhubungan seperti yang ada dalam telepon kita ini, WhatsApp kah, Telegram kah, apa saja, YouTube kah, bebas untuk menyatakan iman kita, berfungsi dengan apa yang kita percayai. Dan saya percaya inilah keadaan yang tidak ada batas ataupun tidak ada simpanan. Jadi rekan-rekan dan terutama anak-anak muda, ambillah peluang ini. Yang dikatakan Tuhan Yesus atau Tuhan katakan mengutus murid-muridnya berdua-dua ini, itu sangat penting. Selain daripada berfungsi dengan mungkin kemahiran-kemahiran, kepakaran-kepakaran kita, pengetahuan-pengetahuan kita dengan firman Tuhan. Tetapi di situ juga kalau kita perhatikan firman Tuhan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, kata Tuhan. Janji Tuhan itu sangat benar. Bila kita mau berkumpul bersama-sama dengan tujuan memberitakan Injil, berfungsi, berdoa bersama, Tuhan pakai kita untuk membawa kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya dalam keadaan ini, waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu ketika itu, dia mengatakan
begini, bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Dia bilang dalam Lukas pasal 2 itu. Memang tepat pada ketika itu. Dan saya percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini, sudah mungkin bertambah ramai orang sudah mendengar Injil, percaya kepada Tuhan, dan semakin ramai yang ada beban, ada hati, ada belas kasihan kepada orang lain untuk membawa berita baik ini atau menginjil kepada suku-suku lain, kawan-kawan yang lain yang belum kenal Tuhan. Saya rasa Tuhan, ataupun saya percaya Tuhan akan datang segera untuk menjemput kita, karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Yang seterusnya, mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk penuaian jiwa ini. Sebab ketika ini memang dunia semakin jahat, kata firman Tuhan. Dan tidak sedikit juga orang yang terpengaruh dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang kita boleh buat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan ialah kita satukan iman, satukan doa kita untuk merebut orang-orang ataupun jiwa-jiwa yang sedang dalam menuju kebinasaan. Pasti ramai orang juga yang belum mengenal Tuhan dan percaya Tuhan, bahkan yang sudah mungkin meninggalkan Tuhan. Mari kita semua anak-anak Tuhan menjadi satu dan menjadi beban dalam hati kita dengan belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Dan usaha yang seterusnya bagi kita ialah kita gunakan segala talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk merebut jiwa-jiwa yang sedang menuju ke dalam penghukuman Tuhan. Kalau kita mau lihat dalam Wahyu pasal 14 ayat 15 itu akan datang suatu penuaian. Itu penuaian bukan lagi penuaian untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Penuaian itu hanya cara Tuhan mengumpulkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Itu waktu Tuhan sudah hampir akan kembali ke dunia untuk menjemput orang-orang yang sudah percaya ataupun orang-orang yang sudah berjalan dulu dengan kita. Tapi akhirnya sampai penuaian sehingga mengumpulkan orang-orang yang melawan Tuhan, yang tidak percaya Tuhan pada waktu itu. Kalau kita membaca itu dalam Wahyu 14 ayat 15 dan bermula dari 14 sampai 16, kita melihat kuasa Tuhan pada waktu itu akan datangnya atau tibanya suatu penuaian yang bukan lagi untuk menyelamat, tetapi itu akan mengumpul orang-orang yang tidak percaya Tuhan masuk ke dalam penghukuman yang Tuhan telah sediakan
bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama, walaupun dalam keadaan yang sukar sekali pada masa ini, tetapi kuatkanlah hati dan berdoalah kepada Tuhan. Mungkin ada lagi masakah seperti kembali pada yang dahulu, bebas bergerak ke sini ke sana membawa firman Tuhan. Tetapi saya pikir ada satu wadah, satu cara Tuhan untuk menyampaikan Injilnya, menyampaikan berita baik, keselamatan bagi semua bangsa. Tugas kita sebagai orang-orang yang terpanggil menjadi penuai-penuai adalah kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh mengasihi dan memperdulikan orang lain yang belum percaya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kesempatan bagi kita, dan terutama saya khususkan kepada orang-orang yang muda, supaya ambil bahagian dan dengar panggilan Tuhan bagi kamu, supaya turut dan menjadikan kita semua penuai-penuai. Walaupun mungkin bukan semua bergerak ke sini ke sana, tetapi semua pelayanan kita dalam kerajaan Tuhan itu menuju kepada penuaian jiwa orang-orang yang belum percaya. Jadi dengan itu, rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan atau jemaat Tuhan, pertama ialah kita menyahut apa yang Tuhan telah sarankan kepada kita di dalam pembacaan ini, yaitu dia katakan berdoa kepada Tuhan punya ladang. Kita berdoa kepada dunia ini yang Tuhan punya, supaya ada kawan-kawan kita atau semua orang yang percaya kepada Tuhan bergerak dengan penuh belas kasihan, membawa Injil atau rela berjalan membawa Injil. Kalau tidak berjalan pada masa ini, kita dalam era yang digital ini, yang sangat luar biasa atau canggih ini, boleh sampai ke telinga, pendengaran, dan bahkan melihat apa yang kita katakan di dalam apa saja cara dalam kecanggihan teknologi yang ada pada sekarang ini. Jadi dengan itu saya akhiri dengan perkongsian saya pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita, dan saya percaya walaupun kita tidak bertemu semuka atau secara fisikal di gedung ini, cukuplah mungkin suara saya melalui siaran online ini kepada kamu semua yang ada di rumah dapat mendorong dan memberikan motivasi kepada kita. Dan kita doakan biarlah kehendak Tuhan terjadi seperti yang direncanakan dalam keadaan yang sekarang, kepada suatu masa di mana Tuhan bawa kita dalam pimpinannya dan penyertaannya, supaya kita tidak sesat dan tidak akan tergelincir dari apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi sebelum saya mengakhiri kata-kata ini, saya bawa sekali lagi kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas perhatian bagi semua jemaat Tuhan
yang menyaksikan dan mendengar ini di rumah masing-masing. Berkatilah mereka semua Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu ini dapat memberikan dorongan dan memotivasikan, serta kesaksian-kesaksian dan pengalaman-pengalaman hidup itu juga terus kami ingati dan kenang sebagai satu pemberian dan peluang yang Tuhan berikan kepada kami semua, dan supaya anak-anak Tuhan akan mengalami dan akan terlibat di dalam penuaian jiwa, di mana dunia ini masih lagi perlu penuai-penuai. Berkati jemaat Tuhan, Isaibi Icisi Tuhan, daripada yang muda dan seluruh jemaat Tuhan, hati yang penuh belas kasihan dan rela memberikan dirinya menjadi penuai-penuai atau menyahut amanat agung yang Tuhan telah perintahkan atau berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka, memberkati kami semua, supaya kami terlibat dalam rencana Tuhan, menuai jiwa-jiwa, menyelamatkan orang dari dosa dan masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan terpisah atau keluar daripada kebinasaan, penghukuman yang disediakan oleh Tuhan bagi iblis. Dan kami ada waktu, ada peluang untuk memberikan jalan ini kepada mereka, atau memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Urapi kami, pakai kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami melakukan semua ini. Kerjaan ini dan tugas ini kami tidak dapat melakukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami semua, pasti Tuhan kami dapat melakukan sesuai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati kami semua supaya kami meneruskan dan meneruskan pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati dengan firman Tuhan mengatakan, amin.